Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Setiawati dengan NIM 2114030003. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 5 ingin memberikan sebuah materi yaitu tentang macam-macam ideologi Pancasila. Baik, kita masuk materi yang pertama yaitu macam-macam ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan yang menentukan tujuan ataupun norma-norma sosial dan politik yang sesuai dengan kebenaran, tidak boleh diperselisihkan dan harus dipatuhi. Yang kedua itu ideologi terbuka. Ideologi terbuka itu adalah ideologi yang sesuai dengan perkembangan zaman yang bersifat dinamis atau pemikiran yang bersifat terbuka. Nilai-nilai dan cita-cita yang ada di dalam ideologi ini tidak diambil dari luar, tetapi dari dalam, seperti kekayaan, kelakuan, moral, dan budaya manusia itu sendiri. Baik, kita masuk materi yang kedua yaitu cara penerapan ideologi Pancasila. Yang pertama yaitu pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Adapun contoh penerapannya yaitu apabila kita melakukan ibadah, kita itu harus sesuai dengan agama yang kita miliki. Serta kita harus menjalin rasa toleransi terhadap agama orang lain. Yang kedua yaitu pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya yaitu tidak melakukan diskriminasi terhadap orang lain, serta menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga yaitu pada sila persatuan Indonesia. Contoh penerapannya yaitu cinta terhadap tanah air, cinta terhadap produk-produk lokal Indonesia, serta ikut berpartisipasi ataupun berprestasi baik itu di tingkat nasional ataupun internasional. Yang keempat yaitu pada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapannya yaitu apabila kita mengambil sebuah keputusan yang besar, kita itu harus melakukan musyawarah dengan orang lain. Contoh lainnya yaitu kita mengikuti pemilu dengan bersikap adil dan benar. Yang kelima yaitu pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya yaitu apabila kita melakukan aktivitas bersama orang lain, maka kita itu harus bersifat adil. Adapun contoh lain, kita harus menghargai orang lain ataupun karya orang lain tersebut. Barulah orang lain akan menghargai kita. Baik, kita akan masuk materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi dan makna ideologi Pancasila. Makna ideologi Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu dapat dijadikan sebagai cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara di Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai tersebut telah disepakati secara bersama menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia ini. Adapun fungsi ideologi Pancasila, yang pertama itu sarana pemersatu bangsa Indonesia. Yang kedua, membantu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Yang ketiga, memotivasi bangsa Indonesia agar lebih maju. Yang keempat, sebagai pedoman hidup bernegara. Yang kelima, meningkatkan rasa patriotisme dan nasionalisme bangsa Indonesia. Yang keenam, mewujudkan cita-cita yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, itulah pemaparan dari saya mengenai materi macam-macam ideologi Pancasila, cara penerapan ideologi Pancasila, dan fungsi dan makna ideologi Pancasila. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.
Saya Fajar Setiawati ingin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.